Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali laporan tentang tidak ada order atau tidak ada penawaran order. Nah, kita akan bahas masalah tentang penawaran order. Satu, penawaran order bukan melalui IoT tapi melalui HP. IoT hanya berpengaruh pada GPS mobil. Jika GPS mobil ini angkanya di atas 10, ini seperti ini, GPS-nya ini angka 18, ini bagus nih, ini tidak ada IoT tidak bermasalah dengan masalah penawaran order, karena saya bilang penawaran order itu melalui HP. Logikanya gini, saat kita bisa login, kalau kita nggak punya HP, apakah order itu akan masuk? Tentu tidak kan, pasti yang masuk hanya order manual atau order melambai atau penumpang melambai yang bisa masuk. Jadi HP sangat berpengaruh pada penawaran order. 2. Pengaruh IoT mobil hanya tentang sinyal tuh. Sinyal baik menandakan IoT dalam keadaan tidak ada masalah. Kalau selama sinyal di IoT Bapak baik atau hijau, bahwa kalau IoT perangkat IoT di mobil tersebut tidak ada masalah. Sekali lagi, kalau penawaran order bukan melalui IoT tapi melalui HP. 3. Jam selalu telat atau selisih. Di IoT tidak ada penyetelan jam. Jam telat bisa disebabkan di pusat harus di-refresh dari komputer orderan. Karena di IoT sendiri jam itu sudah otomatis, sepertinya di HP. Tidak ada di IoT sendiri ini untuk penyetingan jam. Nah, itu seperti. Jadi kita kalau pengen tahu jam itu telat apa enggak, kita sesuaikan dengan HP kita. Apakah jam yang di IoT ini sesuai dengan jam nasional yang di HP kita? Kalau sesuai, kita kembali lagi bahwa IoT jam telat itu harus di-replace dari komputer pusat atau komputer order pusat. Seperti itu, Bapak. 4. HP sangat berpengaruh pada penawaran order. HP harus memiliki ruang kosong minimal 50% dari kapasitas HP. HP selalu dibersihkan dari sampah atau cacat semua aplikasi ya. Catatan semua aplikasi. Kalau bisa satu-satu, soalnya kalau yang pakai aplikasi lagi biasanya sampahnya tidak akan hilang. Tetap ada. Kalau kita cek satu persatu di pengaturan, masuk ke manajemen aplikasi, masuk ke aplikasi, masuk ke penyimpanan. Nah, di situ ada cache atau sampah. Semua aplikasi harus dibersihkan satu persatu. Biasanya kalau ada waktu itu saat setelah pulang narik atau lagi nunggu order nggak apa-apa. Yang bagus sih setelah pulang narik, biar besoknya pas di login HP udah refresh, udah bersih dari sampah-sampah. Hindari menyimpan terlalu banyak video atau foto. Nah, itu sangat berpengaruh pada kapasitas HP itu. Kalau terlalu banyak video atau foto yang disimpan, kerja RAM HP tersebut akan berat. Dan uninstall aplikasi yang tidak perlu, seperti aplikasi-aplikasi bawaan yang tidak perlu yang bisa uninstall aja, soalnya itu mempengaruhi latar belakang atau dia akan berjalan di latar belakang tanpa kita ketahui bahwa dia tuh menguras RAM memori kita. Oke, kita lanjutkan pada tentang tips penawaran order selanjutnya. Sebelumnya, perlu Anda ketahui penawaran order akan dipengaruhi oleh jumlah order dari pelanggan di sekitar tempat Anda berada. Kinerja Anda dalam menyelesaikan order, yaitu tingkat penyelesaian, pembatalan, penerimaan, penolakan, dan pengabaian order.
Riwayat penyelesaian order Anda yaitu jenis layanan, jarak jemput, jarak antar area titik jemput, area titik antar, jam online dan faktor lainnya dari order yang Anda terima. Abaikan, batalkan atau selesaikan. Perangkat dan faktor pendukung lainnya seperti koneksi internet, akurasi GPS, memori dan RAM HP. Catatan, perlu diingat bahwa kita berada dalam masa pandemi yang jumlah order dari pelanggan menurun, sedangkan jumlah mitra yang online tetap atau bahkan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan waktu tunggu Anda mendapatkan order lebih lama dari biasanya. Apabila Anda mengalami kesulitan mendapat order, berikut tips-tips yang meningkatkan kesempatan Anda mendapat order. 1. Perangkat, pastikan Google Play Service Anda sudah diperbarui. Pastikan GPS Anda sudah dalam mode akurasi tinggi dan sudah dikalibrasi dalam 30 hari terakhir. Anda dapat melihat caranya pada artikel cara kalibrasi GPS Android melalui Google Map. Pastikan sinyal Anda minimal 3G atau 4G. Paket internet data aktif dengan kecepatan di atas 100 kbps per 1 mbps. Selain itu, kami juga merekomendasi hal-hal di bawah ini. Upayakan RAM HP Anda 2 GB atau lebih tinggi. Upayakan ROM memori internal HP Anda 32 GB atau lebih tinggi. Upayakan memori HP Anda tersisa lebih dari 30% dari total memori. Upayakan baterai HP Anda selalu di atas 20%. Upayakan hanya membuka aplikasi Bluebird Apps ketika sedang mencari order agar perangkat Anda tidak terlalu berat. Hindari memiliki apalagi membuka banyak aplikasi lain, terlebih lagi aplikasi besar seperti game, permainan, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Hal ini di atas bersifat saran, bukan kewajiban. Anda tetap dapat menggunakan perangkat dengan RAM dan ROM yang berbeda selama versi Android Anda didukung aplikasi Bluebird App. Jadi terlalu kecil nggak boleh, terlalu besar juga nggak boleh. Versi Androidnya main di tengah-tengah aja biar enak. Pelajari riwayat penyelesaian order Anda. Riwayat penyelesaian order artinya berbagai faktor order yang Anda terima, abaikan, batalkan, tolak, atau selesaikan, di antaranya jenis layanan, jarak jemput dan antar, jenis tempat, area titik jemput dan antar, jam online. Dengan mempelajari riwayat penyelesaian order, Anda dapat meningkatkan kecepatan mendapat order ke depannya. Riwayat penyelesaian order yang paling berpengaruh adalah riwayat selama 7-14 hari. Apabila Anda lebih sering online dan menyelesaikan order di waktu pagi hari, maka kesempatan Anda mendapatkan order di pagi hari lebih besar daripada di malam hari. Apabila Anda lebih sering online menyelesaikan order di daerah Jakarta Pusat, maka kesempatan Anda mendapat order di daerah itu lebih besar daripada di daerah lain yang tidak pernah Anda kunjungi, contohnya Bekasi, Bogor. Aktif di area dan jam ramai. Anda perlu memahami lokasi mana saja yang jam berapa waktu yang ramai order. Anda dapat cek area yang ramai order melalui peta area ramai di halaman beranda akun Anda. Disarankan melalui hal-hal berikut: berhenti di tempat ramai order kurang lebih selama 30-45 menit. Jadi setelah 30 menit Anda menunggu order, usahakan mobil Anda digeser 15 meter atau 20 meter. Geser dulu ke belakang atau ke depan agar IoT Anda tetap terlihat aktif oleh pusat. Jika masih belum mendapatkan order, Anda dapat berpindah ke tempat ramai order lainnya. Jangan memilih-milih order, terima dan selesaikan semua order yang masuk ke aplikasi Anda. Anda juga disarankan melakukan hal-hal di bawah ini yang bisa mengurangi rasa khawatir bagi pelanggan dan mengurangi resiko pembatalan. Setelah mendapat order, segera menuju ke titik jemput setelah memberikan informasi ke pelanggan. Tetap menyalakan internet, GPS, dan aplikasi agar pelanggan dapat melihat posisi Anda secara aktual. Langkah-langkah di atas akan meningkatkan kesempatan Anda mendapat order. Namun perlu diingat bahwa faktor terbesar untuk Anda mendapat order tetap jumlah order dari pelanggan di sekitar Anda. Hal-hal yang harus dihindari karena mempengaruhi kemungkinan mendapat order di hari-hari selanjutnya itu membiarkan aplikasi Bluebird Anda aktif ketika sedang beristirahat dan tidak siap untuk segera menjalankan order. Mengabaikan, menolak, membatalkan order kecuali alasan yang sangat darurat seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan atau bencana alam.
Menggunakan aplikasi Bluebird yang tidak resmi melakukan pelanggaran yang menyebabkan akun Anda terkena suspend. Oke, sebab selanjutnya kita akan membahas tentang kalibrasi maps di HP. GPS sebuah fitur yang berfungsi agar satelit bisa menangkap dan mengetahui posisi HP, baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Posisi yang ditampilkan GPS telah disesuaikan, namun kadang ada kalanya posisi tersebut berubah menjadi tidak akurat sehingga perlu dilakukan kalibrasi GPS. Kalibrasi GPS ini dapat dilakukan melalui aplikasi Google Map dengan langkah sebagai berikut. Buka aplikasi Google Map, tekan izinkan lokasi jika telah tersedia. Tunggu beberapa saat sampai lokasi terkini Anda terdeteksi oleh Google Map. Tekan titik biru pada peta, pilih opsi kalibrasi kompas, ikuti petunjuk kalibrasi yang muncul. Sekarang pelacakan posisi HP Anda sudah ditingkatkan. Nah, contohnya seperti di gambar. Dengan kalibrasi ulang, GPS Anda dapat memperbaiki lokasi maupun meningkatkan akurasi GPS HP Anda. Ntar saya contohkan seperti di video. Buka Google Maps. Nah, lihat. Di sini ada titik biru. Titik biru ini, nah, lihat ini tidak sesuai dengan titik posisi aslinya ya. Saya berada di Pulau Bluebird tapi titiknya ada di Sekolah Dasar Negeri Celenggang 5. Tuh, loncat kembali. Ini tidak akurat. Coba cek. Nah, kita harus kalibrasi. Ada tulisan kalibrasi setelah ngeklik itu tuh. Goyangkan dan gerakan posisi Anda. Ini kalibrasinya rendah nih. Kita goyangkan dulu. Setelah digoyangkan, kita cek kembali. Lakukan sampai kalibrasi ini tinggi ya. Ini masih rendah kalibrasinya. Cek kembali. Masih rendah. Akurasi masih ketuk untuk meningkatkan. Akurasi masih rendah. Aplikasi sekarang sedang. Goyangkan dan gerakan ponsel Anda sampai akurasinya tinggi. Lakukan sampai akurasi tinggi. Nah, kita lihat contohnya seperti di gambar. Contohnya harus seperti ini ya. Lahirnya akurasi kompas tinggi. Nah, ini yang bagus kompasnya. Makasih.